Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wawadi Intan dengan NIM 23650060 dari kelas B jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah metodologi penelitian, di mana saya akan menjelaskan proposal yang saya buat. Adapun judul proposal saya itu Sistem Informasi Administrasi Keuangan Desa berbasis web dengan fitur audit trail untuk transparansi dan akuntabilitas. Oke, di sini ada bab 1 pendahuluan, di mana latar belakangnya pengelolaan keuangan desa yang baik sangat penting agar dana yang diterima bisa digunakan secara tepat dan bermanfaat bagi masyarakat. Namun, pada biasanya masih sering ditemukan masalah seperti pencatatan yang tidak rapi, kesalahan laporan, bahkan penyalahgunaan dana. Untuk mengatasi hal ini, dibutuhkan sistem yang bisa membantu pemerintah desa dalam mencatat dan mengelola keuangan dengan lebih rapi dan transparan. Salah satu solusinya adalah membuat sistem informasi administrasi keuangan desa berbasis web yang dilengkapi dengan fitur audit trail. Dengan penerapan sistem ini, pemerintah desa dapat mengelola keuangan desa secara lebih efisien, efektif, dan akuntabel, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat. Selanjutnya, sistem informasi administrasi keuangan desa berbasis web dengan fitur audit trail merupakan solusi yang efektif untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Fitur audit trail memungkinkan setiap perubahan data terekam secara otomatis, sehingga siapapun yang mengubah data bisa diketahui dengan jelas. Hal ini sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan dana. Selain itu, sistem ini juga dapat diakses dari mana saja oleh pihak-pihak yang berwenang, tanpa harus dating langsung ke kantor desa. Kemudian, rumusan masalah dari proposal saya itu ada 2. Yang pertama, bagaimana merancang sistem informasi administrasi keuangan desa berbasis web untuk mempermudah pengelolaan keuangan desa secara terstruktur. Yang kedua itu, bagaimana penerapan fitur audit trail dalam sistem informasi dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Kemudian, tujuan penelitian. Di sini yang pertama ada tujuan penelitian untuk merancang dan membangun sistem informasi administrasi keuangan desa berbasis web untuk mempermudah pengelolaan keuangan desa secara terstruktur. Yang kedua, untuk penerapan fitur audit trail dalam sistem informasi guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Kemudian, adapun manfaat penelitiannya di sini adalah untuk membantu pemerintah desa dalam mengelola keuangan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabilitas melalui sistem informasi berbasis web. Dengan adanya fitur audit trail, setiap perubahan data tercatat dengan jelas, sehingga potensi penyalahgunaan dana dapat diminimalkan. Sistem ini juga memudahkan akses informasi bagi pihak yang berwenang tanpa harus hadir langsung ke kantor desa. Selain meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa, penelitian ini juga diharapkan menjadi referensi dalam pengembangan sistem informasi pemerintahan desa berbasis teknologi. Kemudian di sini ada bab 2 landasan teori. Yang pertama ada kerangka pikir. Pada proses administrasi keuangan desa saat ini masih banyak desa yang melakukan pencatatan secara manual atau menggunakan aplikasi sederhana tanpa sistem yang terintegrasi. Hal ini berpotensi menyebabkan keterlambatan pelaporan, ketidaktepatan data, hingga kecurangan atau manipulasi dalam pengelolaan keuangan desa. Minimnya pengawasan internal dan kurangnya transparan membuat masyarakat sulit mengakses dan memantau penggunaan anggaran desa. Yang kedua ini, masalah utama yang dihadapi adalah kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan dan pengelolaan keuangan desa. Padahal, keuangan desa merupakan bagian penting dalam pembangunan dan pelayanan masyarakat yang harus dikelola dengan prinsip-prinsip good governance.
Yang ketiga itu, salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah pengembangan sistem informasi administrasi keuangan desa berbasis web. Sistem ini diharapkan mampu memberikan kemudahan dalam pencatatan pelaporan dan monitoring anggaran desa secara real-time, fleksibel, serta dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Yang keempat ini untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, di mana sistem ini akan dilengkapi dengan fitur audit trail yang berfungsi mencatat setiap aktivitas pengguna di dalam sistem. Dengan adanya fitur ini, setiap perubahan data dapat ditelusuri oleh siapa, kapan, dan perubahan apa yang dilakukan. Audit trail juga menjadi alat pengawasan internal yang sangat penting untuk mencegah kecurangan dan menjamin integritas data. Yang kelima ini dengan sistem informasi, di mana perangkat desa tidak hanya terbantu dalam pengelolaan administrasi keuangan, tetapi juga mendorong partisipasi dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa. Hal ini sesuai dengan prinsip pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Kemudian ada bab 3, metodologi penelitian. Waktu dan tempat penelitian ini dilakukan selama 3 bulan, mulai bulan Juli hingga bulan September 2025. Adapun tempat penelitian berlokasi di Desa Bahari 2, Kecamatan Sampulawa, Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara. Kemudian teknik pengumpulan data dan analisis data ini saya menggunakan ada observasi, wawancara, dokumentasi, studi pustaka. Adapun observasi atau pengamatan langsung, meneliti datang langsung ke kantor desa untuk melihat bagaimana proses administrasi keuangan dilakukan dari mulai pencatatan, pemasukan, dan pengeluaran, hingga bagaimana laporan keuangan disusun dan disampaikan. Dengan cara ini, peneliti bisa mengetahui permasalahan apa saja yang sering terjadi, serta proses mana saja yang masih dilakukan secara manual dan bisa dibantu oleh sistem. Yang kedua itu wawancara, di mana peneliti berbicara langsung dengan orang-orang yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa seperti bendahara, kepala desa, dan anggota BPD. Mereka ditanya mengenai kendala yang sering dihadapi, kebutuhan mereka dalam hal pencatatan dan pelaporan keuangan, serta harapan mereka terhadap sistem informasi yang akan dibuat. Wawancara ini membantu peneliti memahami kebutuhan dunia nyata dari pengguna sistem. Kemudian yang ketiga itu dokumentasi. Selain wawancara dan observasi, peneliti juga mengumpulkan dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan keuangan desa. Misalnya seperti buku kas, laporan pertanggungjawaban, serta aturan atau kebijakan yang dilakukan dalam pengelolaan dana desa. Dokumen-dokumen ini digunakan sebagai bahan acuan agar sistem yang dibangun sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian studi pustaka. Peneliti juga membaca berbagai referensi dari buku, jurnal, artikel, dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan sistem informasi, audit trail, serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Tujuannya adalah agar sistem yang dirancang tidak hanya cocok secara teknis, tetapi juga memiliki dasar teori dan hukum yang kuat. Adapun analisis data yang saya gunakan ini, setelah peneliti mengumpulkan berbagai data dari lapangan, baik melalui pengamatan langsung, wawancara, dokumen, maupun dari sumber bacaan seperti buku dan peraturan, akhirnya mulai terlihat masalah-masalah utama yang terjadi di pengelolaan keuangan desa saat ini. Yang pertama, dari hasil pengamatan langsung di kantor desa, peneliti melihat bahwa proses pencatatan keuangan masih dilakukan secara manual. Banyak data dicatat di buku atau Excel tanpa sistem yang rapi dan otomatis. Ini membuat prosesnya jadi lambat, rawan salah catat, dan susah dilacak kalau ada perubahan. Hal lain yang muncul dari wawancara adalah tidak adanya sistem yang bisa mencatat jejak siapa yang mengubah data dan kapan diubah. Jadi kalau misalnya ada data yang berubah, tidak bisa diketahui siapa yang melakukannya. Ini berbahaya karena bisa disalahgunakan. Makanya mereka butuh fitur audit trail, yaitu fitur yang bisa mencatat setiap aktivitas pengguna dalam sistem. Peneliti juga mengecek dokumen-dokumen keuangan desa dan aturan pemerintahan seperti Permendagri nomor 20 tahun 2018. Dari sini terlihat bahwa pemerintah memang mendorong pengelolaan dana desa yang transparan dan akuntabel. Artinya, sudah seharusnya desa punya sistem yang bisa mendukung itu semua.
Selanjutnya alur penelitian. Di sini alur penelitiannya dimulai pada observasi dan analisis kebutuhan desa. Setelah observasi, maka berlanjut ke rancang sistem web ditambah dengan fitur audit trial. Kemudian setelah merancang, kita akan menguji coba sistem di kantor desa. Di sini apakah sistem berjalan dengan baik? Jika tidak, maka kembali lagi diperbaikan sistem. Jika ya, maka kita implementasi sistem secara penuh dan selanjutnya peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Terakhir selesai. Kemudian use case diagram. Di sini ada admin desa, kepala desa, dan auditor yang dapat mengakses sistem informasi tersebut, di mana admin desa ini dapat melogin, menginput dan mengedit data keuangan, lihat laporan keuangan, serta logout. Selanjutnya kepala desa, login, lihat laporan keuangan, setujui pengeluaran, dan logout. Kemudian auditor di sini login, lihat laporan keuangan, kemudian lihat audit trial dan logout. Dari input, edit data keuangan, kelola pengguna, login, lihat laporan keuangan, setujui pengeluaran, logout, lihat audit trial ini merupakan sistem informasi keuangan desa. Itulah penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.